You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are waymaker, miracle worker, from Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam Yesus. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita masih bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita rahmat yang baru setiap pagi. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam ibadah live streaming. Saya percaya Tuhan juga turut hadir di setiap rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau datang, kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dialah Raja yang sudah duduk di tahta di sebelah kanan Allah. Bapa-Ku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa.
Haleluya. Dia hakim pembenar yang sudah mati bagi kita, berkorban di atas kayu salib, dan ini dia bangkit dan naikkan di surga, duduk di atas tahtanya di sebelah kanan Bapa. Mari kita mengucap syukur untuk kasih setianya, untuk kasihnya yang begitu besar. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Seperti ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang natap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke atas surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Inilah firman Tuhan yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, di mana Tuhan sudah terangkat naik ke atas surga, dan ia akan datang kembali ke dunia ini, ke bumi ini dengan cara yang sama. Mari kita terus menanti-nanti Tuhan kedatangannya yang kedua. Kita akan terangkat bersamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja, Bapa kami. Oh Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau nyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau saja Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, kami persembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena Engkau Allah Tuhan yang sudah datang ke dunia ini, rela mati bagi kami Tuhan, bangkit bahkan naik ke surga lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang kembali lagi Tuhan, ada kemuliaan-Mu turun Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, setiap rumah-rumah Tuhan, setiap yang mendengarkan ibadah live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah turut hadir di setiap keluarga Tuhan. Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami di rumah-rumah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap Tuhan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau bawa pujian bagi Dia yang terbaik, amin. Kebangkitannya agung, mujizat telah terjadi. Kita percaya Dia akan datang membawa mujizat yang baru. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku.
syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, selesai masa setuju, menyembah yang percaya. Kau yang percaya, selesai masa setuju, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita harus bersyukur selalu karena Dia sudah bangkit dan naik ke atas surga. Amin. Ya Tuhan, kami mau datang Tuhan. Kau Allah Yesus yang sudah mati bagi kami, yang telah selamatkan jiwa kami, dan kami mau berikan pujian kami yang terbaik Tuhan, untuk-Mu saja Tuhan. Tiada satu pun yang dapat membalas kasih-Nya, kasih yang begitu besar akan dunia ini, terhadap kita yang berdosa ini. Dia Yesus yang mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku, tak
pujian yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Biarlah namanya saja yang dimuliakan pada pagi hari ini. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami punya Tuhan, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Kau Allah Tuhan yang mulia duduk di atas tahtamu Tuhan. Haleluya. Mulia kau mulia, kaulah Raja semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan bumi menyembah. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum atas pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, puji yang ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Oh mulia, mulia Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendengar, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Katakan haleluya. Oh,
bagi anak domba. Katakan bagi anak domba. bagi anak domba, Sekali lagi katakan bagi anak domba. bagi anak Domba berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau, haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat, di atas pujian. segala kemuliaan hanya bagimu Yesus, anak domba yang sudah mati dan bangkit. Dan hari ini kami merayakan Engkau naik, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau. Segala pujian, segala ucapan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang rela mati buat setiap kami, menyelamatkan kami. Dan Engkau sudah bangkit. Dan bahkan Tuhan, hari ini kami merayakan betapa Engkau menyatakan diri bahwa Engkau Tuhan yang datang dari surga. Dan hari ini kami merayakan bahwa Engkau kembali naik ke surga untuk memberikan jaminan buat kami, untuk menggenapi janji-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami percaya hari ini kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Nah, saatnya Tuhan, kami ingin kembali merenungkan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami menikmati kembali apa yang menjadi kebenaran-Mu, maksud-Mu lewat firman-Mu. Mari berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Biarkan setiap firman yang disampaikan pagi hari ini sungguh akan jatuh di hati kami yang subur dan bertumbuh dan berbuah-buah. Kami rindu Tuhan lewat firman-Mu. Sungguh pikiran kami dibukakan akan setiap rancangan Tuhan, karya Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan lewat kenaikan Kristus. Kami mau kami diberkati. Kami menikmati janji-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya mau mengucapkan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mengucapkan selamat untuk semua jemaat Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun masih kita merayakannya dengan secara online, secara live streaming, tapi saya percaya semua kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kehidupan orang percaya, yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24. Mari kita akan melihat bersama-sama Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Firman Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak tinggal diam, melainkan dikatakan dia menampakkan diri dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia Yesus hidup, dan mengajar kepada muridnya tentang kerajaan surga selama 40 hari. Dan kemudian ia terangkat ke surga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 firman Tuhan berkata begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, artinya kita tahu bahwa selama 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang sudah bangkit, dan juga untuk mengajar kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Artinya hari ini adalah tepat 40 hari setelah kebangkitannya. Dan pada 40 hari yang ke-40 Yesus naik ke surga atau terangkat ke surga. Dan hari ini kita bersama-sama bersama umat Tuhan, gereja Tuhan, kita kembali memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan saya mau hari ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang apa dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita sebagai orang percaya hari-hari ini, yang didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Saudara, yang pertama, dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kehidupan orang percaya, yaitu orang percaya atau murid-muridnya menyembah Yesus. Saudara, ini yang pertama, dampak dari kehidupan orang percaya, dampak dari kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya, bagi murid-muridnya adalah yang pertama dikatakan murid-muridnya atau orang percaya menyembah kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-52 firman Tuhan berkata demikian, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini firman Tuhan mengatakan bahwa mereka, ketika mereka melihat Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka setelah kebangkitannya dan selama 40 hari, dan hari yang ke-40 dikatakan Yesus ada di Betania, dikatakan, dan dikatakan ketika dia ada bersama-sama muridnya, lalu Yesus memberkati murid-muridnya, dan pada saat itu juga terangkatlah Yesus ke surga. Dan dampak dari apa yang murid-muridnya lakukan adalah apa? Mereka sujud menyembah kepadanya. Saudara, luar biasa. Buat konteks perjanjian lama, biasanya kalau para imam atau imam besar selesai mengadakan upacara pengorbanan, lalu imam besar itu akan mengangkat tangannya lalu memberkati umatnya atau bangsa Israel. Dan berkat ini hanya bisa diberikan pada waktu penebusan atau pendamaian. Kita tahu bahwa Yesus sudah melakukan pendamaian, penebusan lewat karyanya di atas kayu salib. Dan Yesus mengangkat tangan untuk memberkati murid-muridnya. Ia memberkati sebagai imam besar setelah selesai melakukan pendamaian, penebusan. Karena Yesus hari itu terangkat ke surga, naik ke surga. Dan kita tahu apa respon dari murid-murid Yesus ketika dia melihat Yesus terangkat. Mari kita melihat dalam ayat 52 dikatakan di sini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Saudara, pertanyaannya, mengapa murid-muridnya mau menyembah Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kenapa? Atau karena mereka mendapat berkat dari Tuhan Yesus?
atau yang lain? Apa yang menjadi alasan? Kalau kita melihat ayat ini, saudaraku, murid-muridnya menyembah karena mereka melihat bahwa Yesus yang mereka lihat terangkat itu benar-benar Yesus adalah Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa orang Yahudi hanya bisa menyembah Tuhan. Dengan kata lain, hanya Tuhan saja yang layak disembah, bukan yang lain. Dalam kitab Ulangan yang dinyatakan di dalam 10 hukum Allah, perintah Allah, dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Artinya, saudaraku, jelas orang-orang Israel tahu persis tidak boleh menyembah kepada siapapun, bahkan kepada manusia, kepada patung. Yang layak disembah hanya Tuhan Allah. Itu artinya kenapa murid-muridnya atau kita sebagai orang percaya hari ini, ketika kita tahu bahwa Yesus naik ke surga, dampak yang harus kita lakukan adalah mari kita mau menyembah kepadanya. Hanya kepada Dia kita mau menyembah. Hanya kepada Yesus kita menyembah. Saudara, karena apa? Karena murid-muridnya percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Ketika para muridnya menyembah Yesus, itu karena mereka menyadari bahwa Yesus bukan sekedar manusia, melainkan Tuhan dan atau Allah yang datang dari surga, tetapi mau menjadi manusia dan sekarang kembali ke surga. Itu yang menunjukkan buat kita bahwa dampak kenaikan Yesus ke surga adalah murid-muridnya. Kita sebagai orang percaya, kita harus menyembah Dia. Tidak ada yang layak disembah selain Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan buat kita bahwa kenaikan Yesus itu punya makna yang luar biasa. Kita sebagai orang percaya sepatutnya lah kita menyembah, meninggikan Dia, karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Tuhan yang sudah mati dan bangkit, tetapi Dia juga Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa Dia benar-benar Dia Tuhan yang datang dari surga, yang menjadi manusia. Dan ketika Dia naik, itu menunjukkan bahwa Dia kembali ke asalnya. Dia Tuhan yang dahsyat. Dan sepatutnya lah murid-muridnya, bagi kita orang percaya hari-hari ini, kita harus menyembah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, dampak dari kenaikan Tuhan Yesus bagi kehidupan orang percaya, secara khusus dalam konteks ini kepada murid-muridnya, adalah apa? Dikatakan orang percaya atau murid-muridnya sangat bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid merupakan saksi mata dari kenaikan Yesus. Dan pada saat mereka melihat kenaikan Yesus, atau Yesus ketika Yesus terangkat di surga di atas awan, perasaan para murid setelah Yesus meninggalkan mereka berbeda ketika saat Yesus meninggalkan mereka. Saat Yesus berbicara kepada mereka tentang rencana atau akan ada waktu Yesus akan meninggalkan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Yohanes 16 dikatakan ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan apa? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu,
sebab itu hatimu berduka cita. Saudara, ketika murid-muridnya mendengar tentang Yesus yang akan terangkat, pertama mereka mendengar, murid-muridnya berduka cita. Tetapi saudaraku, dalam bagian ini menarik sekali. Ternyata dampak ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya sangat bersuka cita. Dalam ayat yang kita baca di sini, ayat yang ke-52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bukan hanya bersuka cita biasa, tapi dengan sangat bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa para muridnya itu pulang dengan sangat bersuka cita? Berbeda ketika pertama mereka mendengar bahwa Yesus akan naik ke surga, mereka berduka cita, mereka sedih. Tetapi justru ketika Yesus naik ke surga dan mereka melihat, dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, dan dikatakan mereka justru bersuka cita dengan sangat. Saudara, mengapa para murid itu pulang dengan sangat bersuka cita? Saudara, jawabannya adalah apa? Karena murid-muridnya percaya dan yakin akan setiap janji Tuhan. Janji Tuhan itu dahsyat, janji Tuhan itu luar biasa. Dan mereka percaya dan yakin akan janji Tuhan itu. Kita sungguh yakin bahwa setiap janjinya itulah yang membuat murid-muridnya dan kita semua hari ini, kita selayaknya bersuka cita. Saudara, kenapa saudaraku? Kalau kita melihat ayat ini, kalau kita melihat tempat ini, kita percaya bahwa sukacita kita itu karena apa? Mari kita lihat. Mari kita lihat dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Saudara, mengapa muridnya itu pulang dengan sangat bersuka cita? Jawabannya adalah apa? Karena Tuhan sudah dan akan terus mengenapi janjinya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang di Lukas pasal yang ke-24 ayat 49, mari coba kita buka. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, yang pertama yang membuat alasan murid-muridnya bersuka cita adalah apa? Karena janjinya akan digenapi, yaitu apa? Yesus naik ke surga dan dia berjanji untuk mengirim dan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan ini yang membuat murid-muridnya bersuka cita. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Murid-muridnya bersuka cita karena apa? Yesus sudah berjanji ketika naik ke surga, dia tidak akan tinggalkan, tapi dia akan mengirimkan Roh Kudus, penolong yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Dan ini yang membuat kita bersuka cita hari ini. Yesus memang tidak tinggal di dunia ini terus, tapi ketika Yesus naik ke surga itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi Yesus tidak meninggalkan gerejanya atau umatnya, kita semua. Kenapa? Dia berjanji mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah tinggal dalam hidup kita selama-lamanya, menyertai kita gereja Tuhan, memimpin kita, dan sepatutnya dan selayaknya lah kita bersuka cita. Karena kita punya Roh Kudus, pribadinya, yang terus bekerja, yang terus memenuhi kehidupan kita. Saudara, bukan hanya itu. Yang membuat alasan murid-muridnya bersuka cita adalah apa? Karena Yesus pergi ke surga, kembali ke surga untuk menyediakan tempat. Katakan, menyediakan tempat. Menyediakan rumah di surga. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat yang kita bisa baca dalam Yohanes 14 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yesus datang dari surga dan dia menjadi manusia untuk mati, untuk menderita buat kita, manusia yang berdosa, dan dia bangkit. Dan dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita selama-lamanya. Dia mengirimkan Roh Kudus, tetapi juga dia pergi ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan bagi kita yang percaya sudah tersedia tempat yang indah, surga buat kita yang percaya. Itu artinya buat kita umat Tuhan, orang Kristen, kita harus bersuka cita karena Tuhan memberikan jaminan yang pasti buat kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, kenaikannya itulah menjadi momentum yang penting bahwa kita pasti masuk surga. Karena Tuhan sudah menyediakan, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Itu artinya kematian buat kita orang Kristen tidak sesuatu yang menakutkan. Kematian bagi orang percaya adalah saat awal di mana kita akan masuk dalam kemuliaannya untuk menikmati janji Bapa, yaitu apa? Surga yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga tidak heran ketika peristiwa perpisahan, ketika Yesus naik ke surga, setelah Yesus memberkati murid-muridnya, mereka tidak lagi bersedih. Mereka tidak lagi gelisah seperti sebelum-sebelumnya. Saudara, tapi mereka katakan dengan sangat bersuka cita. Mereka kembali dengan sangat kembali pulang ke Yerusalem. Mereka kembali kepada rencana Tuhan. Ketika mereka tadinya meninggalkan Yerusalem, mereka kembali bukan dengan terpaksa, bukan dengan sedih, dengan muka muram lagi seperti dua orang yang di Emmaus, tapi dikatakan mereka semua bersuka cita. Saya percaya dampak kenaikan Tuhan juga akan membuat kita bersuka cita. Sukacita yang tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh situasi dan kondisi apa yang kita miliki, tapi kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberikan jaminan buat kita, Tuhan yang memberikan janji buat kita. Dan itulah dampaknya buat kita gereja hari-hari ini. Mari kita mau tetap bersuka cita apapun situasi kondisinya. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan, kita merayakan kenaikan Tuhan dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, tapi mari kita mau tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menjanjikan penolong buat kita, dan Tuhan yang menjanjikan menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, saudara, yang kita bisa lihat apa dampak kenaikan Tuhan Yesus untuk kita, umatnya, gerejanya, orang percaya dan juga murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-53, firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, dampak yang ketiga yaitu apa? Orang percaya dikatakan atau murid-muridnya itu selalu bersekutu dan memuliakan Allah. Saudara, ada dampak yang luar biasa. Selain para murid menyembah Yesus dan bersuka cita, ternyata dampak dari ketika Yesus naik ke surga membuat murid-muridnya dikatakan menjadi giat untuk bersekutu di dalam bait Allah, dan mereka giat untuk memuliakan Allah. Ayat yang ke-53 mengatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Satu hal yang sangat menarik, bahwa murid-muridnya tidak lagi takut dengan ancaman. Kita tahu pada waktu itu kan Yudaisme, orang-orang Farisi ahli Taurat sangat membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya, sehingga murid-muridnya terpencar
Dan beberapa saat mereka mengalami ketakutan. Ketika Yesus mati, murid-muridnya dalam ketakutan mereka. Dan mereka bingung, takut, berbagai macam, gelisah. Tapi yang luar biasa, satu hal yang menarik ketika mereka melihat Yesus yang sudah bangkit dan 40 hari menampakkan diri, dan pada hari yang ke-40 Yesus memberkati lalu dia terangkat ke surga. Ternyata itu membuat murid-muridnya dikatakan kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Dan di sana dikatakan mereka tetap melakukan ibadah. Ini bukan tindakan beribadah yang penuh, yang biasa saudaraku, tapi penuh resiko. Mengingat bahwa bait Allah adalah sarangnya orang-orang Yahudi di sana. Kita tahu ahli-ahli Taurat, orang Farisi biasa tinggal di sinagog-sinagog untuk beribadah. Dan mereka juga beribadah. Dikatakan mereka tidak beribadah di rumah, tapi mereka tetap beribadah dalam bait Allah. Dan mereka tetap memuliakan Allah. Mengapa mereka berani? Mereka murid-muridnya berani melakukan hal ini meskipun ada tantangan, ada ancaman. Luar biasa saudaraku. Ternyata jawabannya adalah ternyata mereka tahu, mereka percaya yang memberikan kekuatan kepada mereka adalah Yesus. Mereka terlalu percaya dengan sungguh, dan mereka yakin bahwa Yesuslah Tuhan, dan Yesuslah yang layak untuk disembah, yang layak untuk dimuliakan. Mereka tahu benar bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang layak menerima pujian, menerima sembah. Sehingga mereka dalam yang beberapa hari sebelumnya gemetar, ketakutan, mungkin sembunyi. Mereka tidak berani keluar karena ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Dan mereka sekarang berani untuk menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Mereka tidak lagi menyembunyikan iman dan kasih mereka terhadap Yesus, kepada Yesus. Kita tahu bagaimana cerita murid-muridnya yang tadinya takut, yang tadinya menjadi pecundang, meninggalkan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, kita tahu bagaimana murid-muridnya menjadi pribadi-pribadi yang berani. Ada ancaman, ada tantangan, bahkan tidak sedikit mereka yang harus mengalami penderitaan sampai akhirnya beberapa mereka menjadi martir, mati syahid. Tapi kita melihat Alkitab membuktikan bahwa murid-muridnya tetap berani untuk apa? Tetap bersekutu. Saudara, hari-hari ini kita tidak sedang menghadapi tantangan mungkin untuk kita tidak bisa beribadah karena ancaman, tapi hari ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama karena ada situasi dan kondisi yang tidak mendukung kita. Ada alasan di mana kita harus memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Pertanyaannya, apakah masih tetap kita punya kerinduan untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan? Dalam situasi apapun, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap bersekutu dimanapun kita berada. Tidak ada alasan buat kita untuk kita berhenti untuk bersekutu. Tidak ada alasan buat kita untuk berhenti untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun apapun situasinya, saya rindu dampak kenaikan Tuhan yang kita rayakan hari ini akan mendorong kita untuk semakin kita giat, untuk kita semakin bergairah. Untuk apa? Untuk bersekutu bersama-sama, berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya yakin hari-hari ini saya melihat banyak status anak-anak Tuhan berkata, rindu untuk ke gereja, rindu untuk ibadah sama-sama. Kita baru sadar bahwa ketika kita nggak mudah untuk beribadah karena situasi dan kondisi, menyadarkan kita bahwa betapa sukacitanya kita boleh beribadah bersama-sama. Saya rindu biarkan ini menyadarkan kita bahwa lewat perayaan kenaikan Tuhan, saya rindu ini akan berdampak buat kita,
membangkitkan gairah kita, membangkitkan kerinduan kita untuk senantiasa mau bersekutu dan memuliakan Tuhan. Saudara perlu diketahui, kata senantiasa di sini bukan sekedar hadir. Minta maaf, kita hari ini tidak sedang hanya menonton siaran online atau live streaming, ibadah kenaikan Tuhan. Tapi saya rindu kita bersungguh-sungguh di tempat kita masing-masing. Bahkan saya rindu juga nanti ketika kita beribadah bersama-sama, ketika kita nanti diberikan kesempatan oleh Tuhan kembali kita bisa beribadah. Saya mau kita nggak hanya sekedar hadir duduk di gereja, tapi kita tidak memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Saya juga berharap kita semua ada di tempat ini. Ingat, kita ini sedang ibadah. Kita sedang memuliakan Tuhan. Dan kita nggak hanya sekedar memuji Tuhan keluar dari mulut, tapi benar-benar kita mau bersungguh-sungguh. Saya rindu kenaikan Tuhan itu menyadarkan kita, mendorong kita, memotivasi kita bahwa Dia layak untuk disembah. Dan dengan segenap hati kita, dengan segenap kesungguhan kita. Jadi saudaraku, kata yang dipakai di sini dikatakan eulogetes, itu artinya mereka bersungguh-sungguh memuji, mengagungkan Tuhan. Mereka menyanjung Tuhan dengan segenap hati mereka. Saya berharap kita juga di tempat ini, mari berikan hidup kita dan hati kita untuk kita menyanjung Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, untuk sementara waktu mereka memang menjadikan bait Allah menjadi tempat mereka berkumpul, bersekutu, belajar firman Tuhan. Ayat yang ke-53 di sini luar biasa. Dikatakan mereka senantiasa bersekutu dengan saudara seiman, bersama-sama memuliakan Allah. Ini berarti dengan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, menambah spirit yang baru bagi murid-muridnya untuk selalu dan senantiasa memuji, mengagungkan, dan menyanjung Tuhan di rumah Tuhan. Saya rindu di perayaan kenaikan Tuhan di 2020 kita akan ingat ada makna yang harus kita renungkan. Di tengah-tengah kita merayakan tidak bersama-sama di tempat kita masing-masing, mari biarlah ada satu spirit yang baru, gairah yang baru, passion buat kita untuk berkata, Tuhan saya rindu untuk terus bersekutu. Rasanya ada kerinduan yang luar biasa karena kita punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang sudah naik, Yesus yang memberikan jaminan buat kita, Yesus sudah memberikan janji penolong Roh Kudus buat kita. Dan mari kita mau bersuka cita, bersungguh-sungguh untuk tetap bersekutu, untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, karena Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, yang jelas pertanyaannya, mengapa murid mau melakukan hal itu meskipun ancaman bahaya, tantangan di depan mereka? Karena mereka punya kepercayaan yang kuat terhadap Yesus. Mereka tidak lagi ragu kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu adalah Tuhan. Yesus yang terangkat ke surga itu akan memberikan seorang penolong bagi mereka. Dan bahkan Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali menjemput kita umatnya, orang-orang salehnya, masuk dalam kemuliaan. Jemaat Tuhan, apakah yang menjadi perenungan kita hari ini saat kita memperingati kenaikan Yesus di surga? Apakah ada efek buat kita? Apakah kita mau berkata, Tuhan saya mau bersungguh-sungguh dalam kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyanjung Tuhan. Kita enggak hanya sekedar menyanyi, kita enggak hanya sekedar melayani, tapi kita memberikan dari segenap hati kita, karena Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Itu harus menjadi dampak bagi gereja Tuhan. Dalam firman Tuhan, Ibrani 12 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani mengatakan, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama 40 hari Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan mereka percaya apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan Ibrani 12 ayat 12 mengatakan, jadi karena kita semua gereja Tuhan, umat Tuhan telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini jaminan, ini janji kita. Maka Tuhan berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu artinya Tuhan mau biarkan dampak kenaikan Tuhan adalah membuat kita, dalam kita beribadah, dalam kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan hormat, dengan kesungguhan hati. Alkitab dalam Ibrani 10 juga mengatakan apa? Ayat yang ke-22-25. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan adalah setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan mau lewat kenaikan Tuhan itu menunjukkan bahwa apa yang difirmankannya, firman Tuhan itu digenapi. Dia akan naik ke surga dan suatu saat dia akan kembali. Dan kita mau, dampaknya adalah kita harus semakin setia untuk bersekutu menyembah Tuhan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, saudaraku, apa yang menjadi dampak dari kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya, terutama bagi murid-muridnya? Saudara, tadi yang pertama, bahwa dampak dari kenaikan Tuhan adalah mereka semua menyembah Yesus. Yang kedua, mereka sangat bersuka cita. Dan yang ketiga dikatakan murid-muridnya, orang-orang percaya selalu bersekutu dan memuliakan Tuhan. Tapi yang keempat, yang terakhir adalah apa? Dampak kenaikan Tuhan adalah murid-muridnya atau kita sebagai gereja Tuhan. Mereka mau pergi untuk memberitakan Injil. Saudara, kita tahu hal ini dilakukan oleh murid-muridnya karena mereka sudah diperintahkan atau diutus Yesus sebelumnya. Perhatikan, mari kita buka Markus 16. Markus 16 ayat yang ke-15 lalu ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Saudara lihat, Markus 16 sebagai penutup sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu ayat yang ke-19, sesudah Yesus memberikan perintah, dikatakan terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan menarik, ayat yang ke-20, dampaknya apa? Dikatakan mereka pun atau murid-muridnya ketika sudah mendengar perintah itu, setelah Yesus naik ke surga, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Artinya apa? Murid-muridnya menjadi taat. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Saudara, kita tahu pada waktu itu di gereja mula-mula umat Kristen itu sangat minoritas. Jadi yang kebanyakan menjadi orang Kristen adalah budak, nelayan, orang miskin,
orang yang di pasar, sangat sedikit pejabat konglomerat atau orang-orang penting. Dari antara 12 murid Yesus kita melihat hampir semuanya itu adalah orang biasa, nelayan, dan kita tahu mereka harus menghadapi penganiayaan, mereka harus mengalami penderitaan. Tetapi yang menarik saudaraku, ternyata mereka berani untuk taat. Ketika Yesus naik ke surga, justru membuat murid-muridnya tampil dengan berani untuk taat, memberitakan Injil. Dan dikatakan Tuhan juga campur tangan, dikatakan Tuhan turut bekerja meneguhkan setiap firman yang disampaikan oleh murid-muridnya dengan tanda-tanda ajaib. Saya percaya lewat kenaikan Tuhan akan memberikan dampak buat kita gereja Tuhan. Ada tugas perintah yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Alkitab mengatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan pun menutupnya dari pandangan mereka. Luar biasa saudaraku. Murid-muridnya, kita gereja Tuhan, harus dengan perayaan kenaikan Tuhan harus memberikan dampak buat kita. Untuk kita siap, katakan siap. Kita harus taat. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Karena ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Ini yang menjadi amanat agung Tuhan buat kita. Tuhan mau bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi seluruh dunia diselamatkan. Tuhan mau Yesuslah Tuhan harus ditinggikan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Dan Tuhan mau kita mau juga seperti murid-muridnya. Siapakah yang memberikan kekuatan buat murid-muridnya sehingga mereka berani? Saya percaya yang membuat mereka bertahan untuk pergi memberitakan Injil walaupun ada banyak tantangan, penganiayaan, sampai akhirnya mereka harus menjadi martir. Saya percaya itu bukan karena kekuatan mereka. Mereka murid-muridnya orang-orang biasa, nelayan, orang-orang yang sederhana, tapi karena kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan mereka. Saya percaya juga hari-hari ini kita jangan berpikir, aduh saya siapa. Tuhan mau pakai kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Kalau kita minta kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, saya percaya kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Sehingga kita gerejanya akan punya dampak untuk siap memberitakan Injil. Dan memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ini harus menjadi dampak buat kita ketika kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita enggak bersedih sebagai perpisahan yang menyedihkan kita, tapi justru bagaimana Yesus meninggalkan murid-muridnya dan mereka bersuka cita. Kita harus bersyukur karena kita punya Yesus Tuhan satu-satunya. Dia yang datang dari surga dan dia menjadi sama dengan kita. Dia mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit. Dan pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, dia naik ke surga, kembali ke surga. Karena dia berasal dari surga dan dia kembali ke surga. Dan dia janjikan penolong buat kita. Dan dia juga menjanjikan tempat yang terbaik buat kita. Mari kita mau bersuka cita. Mari kita mau mengagungkan dia. Mari kita mau bergairah dan katakan terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak untuk diagungkan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Puji nama Tuhan. Biarlah lewat perayaan kenaikan Tuhan hari ini, semua kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di akhir zaman, kita akan semakin bergairah, semakin setia untuk kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, sampai Yesus datang kembali untuk memberikan tempat yang terbaik buat kita,
Mari kita mau bersuka cita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Nanti kita nyanyikan pujian Ku Kagum. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Mari berikan pujian yang terbaik, karena kita tahu bahwa Dialah Tuhan. Amin. Kau buatku terpana. Amin. Karyanya yang ajaib, yang dahsyat. Haleluya. Sang Pencipta, Dia layak untuk diagungkan. Amin. Mari angkat tangan kita, katakan mulia. Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Amin. Nyembah, katakan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Katakan bagi anak domba. Duduk di tata. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan bagi anak domba. Domba berkuasa selamanya. Jemaat Tuhan, ya pagi hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberkati murid-muridnya. Saya percaya, saya yakin juga Tuhan juga memberkati kita gerejanya. Dan berkat-berkat-Nya akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita pun hari ini kita bersuka cita. Hari ini kita mau menyembah Dia dan katakan, Tuhan Engkau layak untuk diagungkan. Izinkan kami datang untuk menyembah, karena Dia satu-satunya Allah yang layak untuk kita agungkan. Tidak ada yang lain. Sama seperti murid-muridnya, ketika Yesus terangkat, murid-muridnya menyembah dengan segenap hati. Dia kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita. Dia kembali datang ke Yerusalem untuk bersekutu bersama jemaat yang lain, dengan saudara seiman yang lain, dan mereka dengan tekun bersahati untuk beribadah di rumah Tuhan. Dan mereka dengan berani untuk siap menjadi saksi. Dan saya mau hari ini juga menjadi kerinduan kita. Biarkan kenaikan Tuhan ini menjadi momentum yang sangat penting buat kita, untuk memberikan spirit yang baru, gairah yang baru buat kita, semangat yang baru buat kita. Bahwa kita siap menyambut kedatangannya yang kedua kali dengan penuh sukacita, dengan semangat yang menyala-nyala, untuk siap menjadi saksi, untuk siap memuliakan Tuhan dengan apapun yang bisa kita berikan, karena Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Mari katakan, kami kagum Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan, ku kagum. Ku kagum akan Engkau.
Kau Raja yang mulia, yang mulia, terindah, termegah. Pujianku berikan, berikan. Kau buat terpana, karyamu tak ternilai. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang sudah bangkit dan Kau naik ke surga. Luar biasa karyamu Tuhan, dan Engkau menyediakan tempat bagi kami. Katakan mulia, oh, Kaulah Raja atas semesta. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Haleluya. Jika seluruh bumi menyembah. Mari angkat tangan, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tata, Dia ada di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia layak untuk disembah. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Domba berkuasa. Mari sekali lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Katakan bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Katakan bagi anak domba. Katakan bagi anak domba. Mari sekali katakan bagi anak domba. Domba berkuasa selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Engkau luar biasa. Engkau layak untuk disembah. Engkau layak untuk diagungkan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Biarkan kami umat-Mu, terus kami mau berkomitmen untuk menyembah-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, bersekutu, menikmati Engkau Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau mencurahkan sukacita buat kami. Apapun situasinya kami bersukacita karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sudah naik ke surga dan mencurahkan janji Roh Kudus buat kami, yang terus berjanji menyertai kami. Kami bersukacita. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebagai umat-Mu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang tidak ada samanya.
seperti Ya, Tuhan. yang ada dalam dunia ini. Yesus satu-satunya juru selamat kami, Yes. yang memberikan jaminan yang pasti buat kami, Amin. menyediakan tempat buat kami di surga buat kami. Ya Tuhan. Dan itu yang membuat kami sangat-sangat bersuka cita. Ya Yesus. Yesus yang kami sembah, yang Yesus yang kami imani, yang terus memberikan kekuatan buat kami. Kami Terima tahu kasih. dalam hidup kami mengiring Engkau ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tapi kami tahu Engkau terus memberikan kekuatan buat kami. Haleluya. Engkau berjanji menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan kami rindu Tuhan, Engkau juga memberikan keberanian buat kami untuk kami siap menjadi saksi-saksi-Mu, Yes. untuk mengabarkan kabar sukacita bagi dunia ini Tuhan. Dan biarlah itu yang terus Kau motivasikan dalam hidup setiap kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu, firman-Mu hari ini yang terus akan memberkati kami, Amin. mengarahkan kami, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ya Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang sungguh diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita di tempat kita masing-masing, kita siapkan persembahan kita untuk kita memberikan persembahan ini bagi Tuhan yang terbaik, dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita. Dan saya percaya ya Tuhan akan memberkati semua apa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang akan terus melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin firman Tuhan mengatakan begini, 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah kita akan memberi dengan sukacita, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kita. Ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih buat setiap jemaat yang terus setia memberikan persembahan, memberikan perpuluhan kita. Dan saya percaya seperti janji Tuhan, ketika kita dengan setia memberi, Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya, sehingga kita akan terus berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita hari ini. Kita bersyukur. Katakan bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi di setiap langkahku. Ku memujimu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi di setiap langkahku. setiap langkahku. Ku memuji, ku menyembahmu. Ku menyembahmu.
memuji-Mu Tuhan, ku memuji-Mu. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Arah hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kenaikan Tuhan hari ini. Kami bersuka cita, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami sepakat meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, karena kami tahu hanya Tuhan yang layak untuk disembah, hanya Tuhan layak diagungkan. Dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan jemaat-Mu terus dibawa dalam anugerah Tuhan, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan, semakin jemaat-Mu menjadi jemaat yang terus setia, bergairah akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau memberkati, dibuat berhasil, karena Tuhan yang bersama dengan mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Dan kami percaya Tuhan punya rancangan yang dahsyat bagi setiap umat-Mu. Dan terus kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan penyertaan-Mu Tuhan. Terus kami ucapkan berkat juga bagi bangsa ini. Kami mau bersyafaat. Sekali lagi kami tahu bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah akan meninggalkan bangsa kami. Kasih setia Tuhan tetap nyata buat bangsa kami. Menjelang hari raya Lebaran ini, Tuhan tetap memberikan keamanan yang baik buat bangsa ini Tuhan. Setiap kota, setiap provinsi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, kami tahu masyarakat akan semua diberikan pemahaman, pengertian untuk saling menjaga, untuk benar-benar melawan COVID bersama-sama, sehingga bangsa ini akan boleh terbebaskan. Kami tahu terbebaskan dari virus Corona ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami deklarasikan Tuhan yang akan bekerja dan campur tangan. Kami tahu virus tidak akan berkuasa di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan sukacita buat saudara kami, mereka yang mungkin tidak bisa mudik, Tuhan tolong mereka. Damai sejahtera Tuhan tetap melimpah atas mereka. Bersama dengan keluarga, dengan rekan, dengan teman, mereka tetap menikmati sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu terus akan Tuhan curahkan bagi umat-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.